Shalom guys, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, dan pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita semua bersiap-siap for ibadah pembukaan Teen Sport Day Wilayah Temuan 4. Kamu baganti dulu. Hello guys, pas sekarang semua jam 6. So siap tuh mau ikut ibadah? Jangan lupa ikut ibadah di YouTube channel Genim Immanuel Walian. Selamat beribadah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama, Ku Masuki Gerbangnya. Tuhan adalah Allah yang besar. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap Tuhan dengan penuh nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita menyanyi bersama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Maka pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dalam kasih Allah yang Maha Kuasa, besertalah dengan saudara-saudara sekalian. Kita menyanyi bersama-sama, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami datang kepadamu Tuhan dari hidup kami yang penuh kegelapan. Mau mengaku segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk tiap menit, tiap hari, tiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Meski terkadang kami kurang menghargai waktu kami di dunia ini. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri dengan cuma-cuma. Walaupun seringkali kami tidak menjaga kesehatan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami yang Tuhan tempatkan di sisi kami. Meski terkadang kami sering cekcok, saling mendustai, bahkan ada kalanya mereka menjadi nomor satu bagi kami. Ya Bapa dan Tuhan kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan sembah kami. Karena dalam ketidaksetiaan kami, Engkau tetap menjadi Bapa yang setia. Dalam ketidakbaikan kami, Engkau tetap baik untuk kami. Dan meski kami berada dalam kegelapan, kasih-Mu Tuhan sanggup membawa kami kembali kepadamu. Kami mengaku salah di hadapan-Mu. Kami mengaku berdosa. Kami mengaku hilaf. Ampunilah kami. Tolonglah kami untuk menjauhi dosa dan hidup dalam kasih karunia Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan Juru Selamat kehidupan kami satu-satunya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena mula kami boleh disadarkan bahwa dalam hidup ini, kita di dunia, kegelapan hanya bisa diatasi dengan terang dari Tuhan saja. Kita menyanyi bersama-sama Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, memungkinkan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita menyanyi bersama-sama Aku Diberi Kuasa.
hidupku. Ku berdiri dengan iman, ku mendalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dipersilakan duduk. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa karena penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau sudah berkati kami, sudah boleh beraktivitas di hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami remaja dan pembina remaja sewilayah Tomohon 4, dalam ibadah kami di saat ini, kami akan membaca serta merenungkan akan berita firman-Mu. Mari Engkau berkati kami semua, kami yang berada di rumah masing-masing. Mari Engkau berkati kami agar supaya kami boleh membaca dengan baik, boleh mendengar dengan baik akan firman yang akan kami baca dan dengarkan sebentar. Agar supaya ya Bapa, melalui firman-Mu yang disampaikan kepada kami pada saat ini, kami benar-benar menjadi remaja dan pembina remaja yang semakin mengenal Kristus, mau berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Bapa di surga, kami pun membawa dalam doa Bapak Pendeta Karli Karundeng yang akan menjadi pembawa firman bagi kami semua. Mari kiranya Engkau berkati dia, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya dia boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kitab Kudus 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan Alkitab dan diberi kesempatan puji-pujian remaja teladan wilayah Tomohon 4. Kalaku ada saat ini berdiri tegar sampai kini, ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang.
Saudara-saudari remaja Gemim sewilayah Tomon 4 yang dikasih dan diberkati Tuhan, luar biasa pada saat ini boleh dilaksanakan ibadah dalam rangka pembukaan kegiatan Teens Sport Day. Dan sangat luar biasa pula karena ini adalah kegiatan yang mungkin perdana di wilayah Tomon 4. Dan juga sekarang masih berada dalam suasana pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dan luar biasanya adalah adik-adik remaja yang ada di wilayah Tomon 4 boleh berkegiatan, tidak hanya berdiam diri di rumah saja. Mengusahakan ada kegiatan atau ibadah-ibadah dalam rangka meningkatkan atau dalam rangka pertumbuhan iman dari seluruh remaja di wilayah Tomon 4. Nah, bagian Alkitab yang sudah kita baca dengarkan bersama yaitu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 patut kita pahami bersama-sama dalam rangka selain kegiatan Teen Sport Day tapi juga dalam rangka pertumbuhan iman dari setiap remaja yang ada di Gereja Masih Injili Minahasa, secara khusus di wilayah Tomon 4. Kalau tadi kita sudah membaca atau mendengar dari bagian Alkitab yang umum dibacakan, saya ingin membacakan Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari atau disingkat BIS. Khusus di bagian awal dikatakan, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Jadi ditulis kalian harus tahu. Saya garis bawahi di sini harus tahu. Jadi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih tegas, lebih jelas. Mau mengatakan kepada jemaat di Korintus tapi juga kepada kita semua sekarang ini, kepada remaja-remaja yang ada, supaya kita harus tahu bahwa torang petubuh ini, torang petubuh adalah tempat tinggal Roh Allah. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Kalau dalam dari bahasa Yunani ditulis soma humon naos. Secara harfiah diterjemahkan tubuhmu bait. Jadi tubuhmu bait artinya tubuhmu adalah bait dari Allah. Dalam Alkitab versi NIV ditulis your body is a temple of the Holy Spirit. Jadi tubuhmu adalah suatu bait dari Roh Kudus. Suatu bait dari Roh Kudus, tempat Roh Kudus. Itu bahasa Indonesia sehari-hari, tempat tinggal. Jadi kalau mau cari di mana itu Roh Allah, di dalam tubuh kita masing-masing. Sekarang pertanyaan, bagaimana supaya Roh Allah, bagaimana supaya Roh Kudus itu tinggal atau diam atau menetap dalam tubuh atau diri atau hidup kita masing-masing sebagai remaja ataupun sebagai pembina remaja, sebagai komisi remaja. Bagaimana? Jawabannya ialah pertama, percaya sungguh-sungguh kepada Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tersirat di ayat 11, pasal 6 ayat 11 ditulis, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Itu berarti pertama adalah percaya sungguh-sungguh. Selanjutnya, bagaimana kita boleh mengalami Roh Kudus? Yaitu bersekutu dengan Tuhan. Ayat 17, di ayat 17 dikatakan, ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ini salah satu syarat faktor bagaimana Roh Allah atau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Bersekutu dengan Tuhan. Mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Atau mengikatkan diri pada Tuhan. Bagaimana remaja, sekalipun masih di usia remaja, sudah mulai atau berusaha membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu berdoa pribadi. Tanpa orang tahu, adik-adik remaja berdoa pada Tuhan. Tanpa diketahui mungkin oleh orang tua, oleh keluarga, di rumah berdoa. Boleh dikatakan diam-diam berdoa dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan, berkomunikasi pada Tuhan. Itu akan mengalami Roh Kudus di dalam dirimu. Dan yang ketiga, jangan mengikatkan diri pada percabulan. Ayat 16 itu dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu dengan tubuh dengan dia. Jadi dapat diartikan secara luas, jangan mengikatkan diri pada kejahatan, pada kecemaran, kelaliman, kebohongan, atau pada narkoba, pada miras dan kemabukan. Jangan mengikatkan diri pada pergaulan bebas, LGBT, free sex atau seks bebas, dan lain-lain kejahatan, lain-lain perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan mengikatkan diri dengan itu. Sehingga adik-adik remaja akan mengalami kehidupan pribadi di dalam tubuh berdiam Roh Allah, berdiam Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita melihat, kita memahami, dikatakan bahasa Indonesia sehari-hari, diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Nah, dalam bahasa Yunani, dia diterjemahkan dari bahasa Yunani, uk este he auton. Secara harfiah artinya, kamu tidak milik kamu sendiri. Jadi torang ini, biar ini sekarang torang pe tubuh, tetapi ini bukan tubuh kita. Bukan semata-mata, oh ini torang pe tubuh, torang pe kehidupan. Tetapi ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Mengapa ini sudah menjadi milik Tuhan? Karena Tuhan sudah membeli, sudah membayar dengan lunas, secara lunas. Artinya apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan. Contoh kalau orang punya barang kepunyaan, pasti yang berhak menggunakan barang itu adalah diri kita sendiri. Yang berhak, misalnya HP, ya, siapa yang punya HP, dia yang berhak mau otak-atik itu HP, mau tambah aplikasi, atau untuk mengubah modenya, tampilannya. Itu sesuai
dengan keinginan yang pemilik. Begitu juga dengan kehidupan kita atau tubuh kita. Yang berhak sepenuhnya untuk tubuh kita masing-masing adalah Tuhan. Tuhan berhak sepenuhnya untuk segala hal dalam kita, dalam kehidupan kita, sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena kita telah lunas dibayar untuk keselamatan kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Sekali untuk selama-lamanya. Itu lunas dibayar artinya apa? Sudah dibayar oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penebusan yang kedua. Penebusan dosa hanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai remaja adalah kita harus bersedia memberikan, menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Tuhan segala kehidupan kita. Itu tugas dan kewajiban kita karena orang sudah jadi milik Tuhan. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tuhan yang empunya kehidupan kita. Jangan ikut orang pemau. Oh, tompe mau begini, mesti begini. Tidak. Karena ada saja keinginan-keinginan manusia yang bertentangan dengan keinginan-keinginan Tuhan. Dan itulah dosa. Kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Inilah konsekuensi iman, juga konsekuensi etis. Ya, kita respons dengan baik pengorbanan Tuhan demi kebaikan kita sekarang dan selama-lamanya. Itu makanya di bagian akhir ditulis, kalau dalam bahasa Alkitab sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Dalam bahasa Yunani, doxa sate tonteon entoi somati humon. Artinya itu, muliakanlah Allah di tubuhmu atau dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah di tubuhmu atau dengan tubuhmu. Jadi dalam tubuh Allah dimuliakan dan juga dengan tubuh kita memuliakan Tuhan. Dalam Alkitab NIV, honor God with your body. Hormatilah Allah dengan tubuhmu. Nah, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Sebagai remaja, adik-adik remaja, bagaimana cara supaya torang pe tubuh ini memuliakan Allah? Jawabannya adalah menjaga tubuh kita, diri kita untuk selalu layak, berkenan atau bersih, kudus di hadapan Tuhan. Begitu cara kita supaya tubuh kita ini boleh memuliakan Tuhan. Mesti torang pe tubuh dalam keadaan bersih. Dan dalam keadaan yang kotor. Sama dengan sekarang ini torang hadapi pandemi COVID-19. Bagaimana cara torang supaya tetap sehat, supaya terhindar dari penularan COVID-19, tidak tertular. Toh bagaimana torang mau jaga? Toh ada polanya. Polanya makan minum dengan teratur, istirahat cukup, olahraga, kemudian pakai masker saat berhadapan dengan orang-orang yang berkomunikasi atau memakai face shield, apalagi kalau di banyak orang berdekatan. Selain pakai masker juga ada face shield. Rajin atau sering mencuci tangan dengan air yang mengalir, pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak, social distancing, ada physical distancing. Jaga jarak, jangan ada kontak fisik.
Kalau dulu orang boleh berjabat tangan, bersalaman, bahkan cipika-cipiki. Sekarang demi kesehatan pribadi itu semua dihindari. Hindari kerumunan, walaupun berapa banyak orang ya, jaga jarak. Itu adalah suatu pola bagaimana kita boleh memiliki tubuh yang sehat. Begitu juga dalam kita menjaga tubuh ini layak untuk memuliakan Tuhan. Kita harus menjaga diri dalam keadaan yang kudus, yang layak, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan, tekun berdoa, baca Alkitab, ya, seperti itu. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, seperti sekarang ibadah, betul kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suka menyanyi lagu-lagu rohani, jangan hari-hari remaja suka lagu-lagu rohana. Sadiki itu lagu rohani dia tahu, dia lebih banyak tahu lagu-lagu rohana. Nah, jangan sampai remaja-remaja di wilayah Tomohon 4 demikian. Bagaimana kita mau memuliakan Tuhan? Sedangkan lagu rohani saja orang cuma sadiki orang, atau ada yang tidak hafal lagu rohani. Lagu rohana banyak dia koleksi lagu. Begitu juga dengan kegiatan dalam rangka Teen Sport Day ini. Ini juga adalah suatu sarana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ada talenta-talenta yang Tuhan beri, bakat-bakat yang Tuhan karuniakan, kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Orang salurkan di hal-hal yang positif. Itu orang potensi masing-masing. Jangan tompe potensi yang Tuhan sudah berikan kita pergunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu berarti kita tidak mempergunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, lewat kegiatan Teen Sport Day, maka kita semua diajak untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Itu kalau bilang tubuh bukan cuma tubuh raga, tapi juga pikiran, segenap tenaga kita, seluruh kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang sekolah terus belajar dengan giat walaupun masih dibatasi berkumpul di sekolah, tapi dari rumah tetap belajar. Itu mempergunakan kesempatan, mempergunakan karunia yang Tuhan beri, kepercayaan yang Tuhan beri untuk belajar dengan baik, meningkatkan SDM. Karena kalau telah memiliki SDM, memiliki kemampuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan dengarkanlah nas persembahan. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sebagai tanda kesedihan kita, sebagai ranting yang rindu untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil memuji nama Tuhan." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Allah itu baik. Kasih setianya
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan kami, karena lewat ibadah pembukaan ini kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu sebagai anak-anak remaja untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan, mempergunakan tubuh kami, kehidupan kami yang adalah kepunyaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengikuti segala kehendak keinginan Tuhan, bukan keinginan kami masing-masing. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi anak-anak yang mau mendengarkan, mengikuti apa kata firman Tuhan. Bentuklah kehidupan kami masing-masing remaja menjadi remaja yang berkenan di hadapan Tuhan, remaja yang hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Buatlah kami berguna bagi gereja-Mu, bagi banyak orang, bagi masyarakat. Jadi kebanggaan gereja Tuhan, karena melalui kehidupan kami memuliakan Tuhan. Khususnya di wilayah Teman 4, remaja-remaja yang ada di 6 jemaat. Di jemaat Gemim Immanuel Walian, di jemaat Yobel Ulindano, di jemaat Kanaan Ulindano, di jemaat Bukit Zaitun Walian 2, di jemaat Nafiri Panglombian, dan di jemaat Golgota Tondango. Biarlah kami semua menjadi remaja yang takut akan Tuhan dan kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi gereja Tuhan dan bagi masyarakat. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk kegiatan yang telah dipersiapkan untuk Teens Sport Day ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati agar supaya seluruh rangkaian kegiatan Teens Sport Days ini akan berjalan dengan baik. Bukan hanya berhasil, tetapi juga boleh berdampak positif bagi kehidupan iman remaja-remaja yang ada di 6 jemaat sewilayah Teman 4. Dalam pertumbuhan iman mereka boleh belajar bagaimana mengaplikasikan, bagaimana menjadikan tubuh mereka dengan potensi yang Tuhan karuniakan untuk hal-hal yang positif, dan melalui karya-karya, melalui perlombaan olahraga yang ada, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi remaja yang ada di wilayah Teman 4. Berkatilah pula secara khusus Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Teman 4. Berkati mulai dari ketua atau penatuanya sampai pada anggota-anggotanya. Tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan dilengkapi terus oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam melaksanakan tugas pelayanan yang diembankan. Sampai ke komisi di jemaat-jemaat, di 6 jemaat wilayah Teman 4, penatua dan seluruh komisi yang ada boleh tetap semangat, sukacita untuk melaksanakan tugas pelayanan dan menghasilkan karya-karya pelayanan yang akan berdampak positif bagi kehidupan atau pertumbuhan iman jemaat
dalam hal ini remaja-remaja yang ada. Jadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Berkatilah secara khusus juga komisi remaja yang ada di Jemaat Immanuel Walian. Berkatilah kiranya ya Tuhan, mulai dari Penatua Tirsa, Rompis Pangemanan, bersama dengan wakil ketua dan seluruh anggota komisi remaja yang ada, bahkan adik-adik remaja yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 23. Kiranya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga mereka selalu dibentuk oleh Tuhan lewat kegiatan-kegiatan kegerejaan yang ada, termasuk kegiatan saat ini lewat kegiatan Teens for Day. Biarlah Bapa Surgawi, Engkau menyertai terus kehidupan anak-anak remaja yang ada di wilayah Tomon 4, bahkan remaja yang ada di gereja Masehi Injili di Minahasa, menjadi remaja-remaja yang teladan dalam segala hal, baik dalam hal rohani, hal beribadah, tapi juga dalam hal-hal lainnya, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku di tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh dan teladan untuk banyak orang. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan yang kami berikan ini akan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh terpakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami dan juga kepada orang tua kami, keluarga kami. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya juga kehidupan keluarga, orang tua kami, papa, mama, saudara-saudara kami, atau opa oma kami, semua orang yang mengasihi kami, yang selalu peduli, menjaga dan menasihati kami terus, di mana kami tinggal, di rumah kami masing-masing. Mereka pun selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Dan kiranya kami selalu menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua. Karena di situ juga terkandung janji Tuhan untuk tetap menikmati berkat panjang umur dan menikmati berkat-berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kaki sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kaki sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Remaja sekalian, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita semua berdiri. Firman Tuhan mengatakan, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab itu, tunaikanlah tugas panggilanmu dengan baik dan benar. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jadi itu ibadah sekelar. Jangan lupa besok ikuti lomba-lomba Teen Sport Day. Selamat berlomba. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji syukur kepada Yang Maha Besar Tuhan ketika kasih dan setianya selalu melingkupi kehidupan kita semua. Kembali Komisi Remaja Wilayah Tomon 4 melalui panitia pelaksana kegiatan Teen Sport Today hendak akan menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud. Kerinduan kami supaya kegiatan ini boleh kita laksanakan secara bertatap muka langsung. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kegiatan ini kita laksanakan secara online, dan sebagai pembina dan adik-adik remaja yang ada di wilayah Tomon 4 mengikuti kegiatan ini di rumah masing-masing. Untuk itu, melalui Komisi Remaja Wilayah Tomon 4 mengajak kepada kita sekalian sebagai pembina dan adik-adik remaja yang ada di 6 jemaat di wilayah Tomon 4. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan ini dengan cara ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan yang dimaksud. Terima kasih. Shalom.